Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang berbahagia, berjumpa lagi kita pada pertemuan kali ini. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada bulan Ramadan yang sangat mulia ini kita masih diberi kesempatan untuk menyicipi nikmatnya ibadah pada bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Sahabat-sahabati semuanya, muslimin muslimat, manusia, seorang hamba pasti tidak luput dari sebuah perbuatan dosa. Oleh karenanya, mengapa ketika setiap selesai sholat itu selalu berzikir dengan bacaan Astaghfirullahalazim? Karena Astaghfirullahalazim ini adalah menjadi obat bagi orang yang itu sering atau pernah melakukan perbuatan dosa. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami, ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum. Rasulullah bersabda bahwa, apakah kalian mau aku tunjukkan terhadap suatu penyakit dan obatnya? Kemudian Rasulullah berfirman, inna da'akum adz-dzunub wa dawa'akum al-istighfar. Rasulullah bersabda bahwa penyakit yang terdapat pada seorang hamba, penyakit yang terdapat pada seorang manusia itu adalah dosa-dosa yang melekat pada dirinya. Kemudian Rasulullah memberikan sebuah solusi. Apa obat dari dosa-dosa tersebut? Dawuhnya Rasulullah adalah al-istighfar. Karena kandungan dari al-istighfar itu adalah bentuk permohonan ampun dari hamba kepada Tuhannya. Dalam suatu hadis lain disebutkan bahwa man lazimah al-istighfar ja'alallahu makhrajan. Man lazimah al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhrajan. Barang siapa yang senantiasa dia selalu membaca al-istighfar, maka dia akan senantiasa oleh Allah diberikan jalan keluar. Wa min kulli hammin farajan. Apabila dia sumpah hidupnya, dia terasa galau hidupnya, maka dia akan diberikan sebuah kelapangan dalam hidupnya oleh Allah. Wa razaqahu min kulli haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki kepada orang yang senantiasa membaca istighfar dari arah yang tidak akan pernah dia sangka-sangka. Ini beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang membaca istighfar, bahwa ketika orang senantiasa membaca istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Juga Allah akan memberikan rezeki dari arah yang mereka tidak akan sangka-sangka. Ada suatu kisah yang sangat menarik. Itu dimana ketika ada tiga orang yang dia itu galau dalam kehidupannya, sedang sowan kepada seorang ulama yang bernama Syekhuna Khalil Bangkalan. Sampai di dalam Syekhuna Khalil, tiga orang tersebut dengan berbeda profesi tentunya. Yang pertama adalah seorang pedagang, yang kedua orang yang sudah menikah 18 tahun tapi masih belum punya anak. Sedangkan orang yang ketiga itu berprofesi sebagai petani, yang mana dalam bertaninya itu tidak pernah mendapatkan hasil. Kemudian mereka masuk ke dalam Syekhuna Khalil, lalu Syekhuna Khalil bertanya kepada orang yang pertama, yaitu orang yang berprofesi sebagai pedagang.
Syekhona Khalil bertanya, "Sampeyan mau apa?" Kemudian pedagang itu menjawab, "Wahai Syekh, wahai Kiai, kami berdagang sudah sangat lama sekali, tapi kami belum mendapatkan hasil yang banyak, malah yang ada adalah kerugian." Kemudian apa jawab dari Syekhona Khalil kepada dia? Syekhona Khalil memberikan sebuah solusi yang sangat fantastis sekali. Dauhnya, "Kalau engkau ingin mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dari perdaganganmu, maka perbanyaklah untuk membaca istighfar." Kemudian dilanjutkan kepada orang yang kedua, yaitu orang yang sudah menikah selama 18 tahun tapi masih belum diberikan keturunan. Kemudian ditanya, "Sampean mau apa?" "Kiai, saya sudah menikah selama 18 tahun, tapi selama itu saya masih belum diberikan atau dikaruniai seorang anak." Kemudian Syekhona Khalil menjawab, "Kalau engkau ingin diberikan seorang anak yang banyak, maka perbanyaklah membaca istighfar." Kemudian dilanjut kepada orang yang ketiga. Orang yang ketiga berprofesi sebagai petani. Ditanya oleh Syekhona Khalil, "Apa keperluan sampean?" "Kiai, saya sudah bertani sekian lamanya, tapi saya tidak mendapatkan hasil dari pertanian saya. Yang ada malah kerugian yang sangat banyak dan hutang-hutang saya semakin bertumpuk." Kemudian dawuh Syekhona Khalil kepadanya, "Perbanyaklah baca istighfar kalau engkau ingin mendapatkan hasil dari pertanianmu." Apa hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini dan dari hadis-hadis yang sudah kita bacakan sebelumnya? Bahwa dosa yang dilakukan oleh seseorang itu bisa menjadi penyebab turunnya rahmat Allah kepada hambanya. Seperti kisah yang dikisahkan dari kisah Syekhona Khalil Bangkalan dengan 3 orang yang sowan kepadanya. Kemudian ditutup dengan suatu ayat. Syekhona Khalil membacakan ayat kepada 3 orang tersebut bahwa surat Nuh ayat 10 sampai 12. Jadi Syekhona Khalil menutup dengan sebuah ayat bahwa ketika seorang membaca istighfar, maka dia akan diberikan anak yang banyak, dia akan diberikan hasil dalam perdagangan, kemudian dia akan diberikan hasil dalam pertaniannya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.